mendekati atau tidak, nanti akan kita bahas. Kemudian sedikit akan disinggung mengenai analisa struktur 3 dimensi. Nah, kemudian penilaiannya, ini untuk full semester ya, jadi bukan half semester, tapi full semester itu ada tugas gitu ya, 10%, kemudian ada kuis, itu di 20%, kemudian ada ETS dan EAS, itu masing-masing 30%. Nah, metode kuliahnya bisa sinkronus seperti ini, kita ketemu, atau asinkronus, jadi saya taruh video, ataupun nanti mungkin kuliahnya kosong, diganti kuliah tamu, itu juga akan jadi alternatif gitu, karena kita ada program kuliah tamu ALSIT kan ya, jadi saya harap juga kalian bisa join untuk menambah wawasan gitu, jadi bukan cuma di kelas, tapi juga ikut kuliah tamu yang membuka wawasan. Kemudian ujiannya itu lewat My ITS Classroom, jadi soal saya taruh di situ, kemudian jawaban juga kalian kumpulkan lewat My ITS Classroom. Sebisa mungkin akan saya nilai secepatnya gitu ya, supaya kalian bisa dapat feedback apa yang sudah kalian kerjakan. Nah, sebelum mulai ke struktur statis tak tentu, saya review dulu supaya kalian ada bayangan lah sedikit gitu. Kemudian mengingat-ingat lagi gitu untuk struktur statis tertentunya. Jadi struktur statis tertentu sebelum kita masuk ke struktur statis tertentu. Jadi kita tahu bahwa struktur statis tertentu itu adalah dia reaksi yang tidak diketahui itu ada maksimal adalah 3 gitu ya. Jadi bisa diselesaikan dengan equilibrium equation. Jadi ada 3 equilibrium equation. Ada sigma X sama dengan 0, sigma Y sama dengan 0, dan sigma moment sama dengan 0. Nah, karena cuma 3 yang tidak diketahui gitu ya. Kemudian ada 3 juga ini, ada 3 juga persamaannya, jadi bisa diselesaikan gitu, dengan 3 persamaan ini. Nah, kalau di struktur statis tak tentu kita mainly bicara force gitu ya, force-nya seperti apa, direction-nya seperti apa, apakah dia gayanya itu gaya tekan, kemudian gayanya itu apakah menyebabkan bending atau menyebabkan gaya tarik, kemudian gaya lintangnya seperti apa, gaya normalnya seperti apa, momennya seperti apa, itu yang akan kita bahas. Sama juga di struktur statis tak tentu ini, kita juga akan bicara mengenai force. Jadi kalau misal suatu struktur dia bukan lagi statis tertentu, jadi jumlah reaksi yang tidak diketahuinya lebih dari 3, kemudian dikenai force, dia momennya seperti apa, kemudian gaya lintangnya seperti apa, gaya normalnya seperti apa, itu akan kita bahas di struktur statis tak tentu. Nah, juga nanti karena kalian akan belajar mengenai sub gitu ya. Jadi beban-beban yang akan kita masukkan di dalam sub itu juga macam-macam. Ada dead load, kemudian ada live load, ada beban angin, kemudian ada beban gempa. Nah, ini nanti kita akan mulai pelan-pelan. Kita akan mulai dulu dari dead load. Ketika dapat dead load, apakah bisa dia diselesaikan dengan manual? Kemudian kita bandingkan dengan memakai program bantu, apakah hasilnya sama atau tidak, perbedaannya di mana, apa yang menyebabkan dia beda. Kemudian kita masuk ke live load, dead load dan live load itu masuk gravity load, jadi cukup mudah. Nah, nanti untuk wind load dan earthquake load itu yang agak cukup rumit karena kita sudah bicara dynamic gitu. Biasanya tidak bisa diselesaikan dengan struktur manual gitu ya, bisa diselesaikan dengan perhitungan manual, tapi akan sangat panjang gitu. Makanya kita butuh program bantu tersebut. Nah, beban-bebannya juga akan bervariasi, mulai dari beban terpusat, beban merata, kemudian beban segitiga, itu gimana cara kita menyelesaikannya, itu kita akan belajar juga untuk struktur statis tertentu. Sama seperti struktur statis tertentu yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Jadi untuk struktur statis tak tentu ini beban-bebannya itu juga akan bervariasi gitu ya, tipe-tipe bebannya. Nah, untuk perletakan juga sama. Jadi akan ada sendi, akan ada perletakan roll, akan ada perletakan jepit, tapi jumlah reaksi yang tidak diketahui itu akan lebih dari 3. Jadi biasanya kalau struktur statis tertentu kita punya sendi dan roll.
Di sendi itu ada 2 yang tidak diketahui reaksinya, di roll ada 1, jadi 3, atau jepit bebas. Nah, ketika struktur statis tertentu dia bisa ada sendi, ada, misal balok menerus gitu ya, ada sendi sendi sendi. Nah, ada 2 bentang gitu misal, jadi sendinya ada 3 nih. 3 dikali 2 berarti ada 6 yang tidak diketahui. Nah, itu akan kita selesaikan dengan, metode slope deflection ataupun dengan metode matriks yang akan kita pelajari di, perkuliahan ini. Nah, equilibrium equation itu tetap kita pakainya sama. Jadi kesetimbangan gayanya tetap sama, ada sigma gaya vertikal sama dengan 0, ada sigma gaya horizontal sama dengan 0, dan sigma momen juga sama dengan 0. Jadi, ini akan tetap kita pakai gitu ya. Jadi kalau misal ada yang lupa gimana cari momen, gimana, tanda-tanda momennya, kemudian bagaimana cara mencari gaya lintang, free body diagram, coba dibuka lagi struktur statis tertentunya gitu ya. Mungkin lupa atau karena kan kalian banyak mata kuliah, jadi, saya yakin pasti setelah selesai di semester itu, kalian mulai lagi dengan mata kuliah yang baru, sedikit banyak ada yang lupa gitu, jadi silahkan di-review lagi. Gitu ya. Kita lewati aja. Nah, saya masuk ke mekanika bahan. Jadi, di struktur statis tertentu ini dengan metode slope deflection, itu kita sudah, memasukkan juga materi yang kalian dapat di mekanika bahan, gitu ya. Jadi kita tahu mekanika bahan itu kita membahas mengenai strength material, itu ada, kemudian kita bahas mengenai stiffness, kemudian kita bahas mengenai stabilitas juga, itu ada di mekanika bahan. Jadi, coba diingat-ingat lagi gitu ya, untuk mekanika bahan. Nah, kita tahu bahwa suatu material itu akan failure itu tergantung pada luasan penampangnya, gitu ya. Semakin besar dia akan semakin resist beban lebih besar gitu, untuk suatu tegangan material yang sama, gitu. Jadi, kita tahu bahwa kalau semisal secara sederhana tegangan adalah sama dengan P per A gitu. Jadi dia akan tergantung dari berapa bebannya, kemudian berapa luasan penampangnya atau areanya. Kemudian kita tahu juga bahwa bagaimana kita mengaplikasikan beban itu sangat berpengaruh. Apakah kalau untuk skenario ini apakah dia di-twist ataukah dia di-bending, itu mekanisme failure-nya akan beda. Kalau semisal di-twist ya dia failure-nya akan diagonal. Kalau semisal di-bending dia biasanya failure-nya, lebih ke tegak lurus dari penampangnya. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan beban itu juga akan sangat berpengaruh. Nah, kemudian, di mana kita mengaplikasikan beban belum tentu di situ, kerusakan terjadi, seperti ini. Misal kita aplikasikan di pinggir-pinggir, kerusakannya ya tetap aja di tengah gitu ya, karena, momen yang paling besar adalah di tengah gitu, akibat dari momen-momen beban momen yang kita aplikasikan di pinggir ini. Jadi, banyak hal yang bisa mempengaruhi, failure dari suatu material. Nah, di mekanika bahan kita juga belajar tegangan, hubungan tegangan, kemudian regangan. Nah, ini nanti akan kita kita kalau misal kalian nanti, di bagian akhir semester ini me mencoba sub gitu ya, di situ kalian akan memasukkan berapa tegangan materialnya, berapa modulus elastisitasnya. Nah, kita tahu bahwa modulus elastisitas sendiri itu akan sangat tergantung dari diagram tegangan regangan atau hasil uji material. Jadi modulus elastisitas itu adalah, delta stress dibagi dengan delta strain, gitu ya. Jadi, modulus elastisitas ini menunjukkan bagaimana kekakuannya. Jadi semakin tegak dia, jadi semakin tegak kalau kalian nanti membandingkan 2 material gitu ya, material mana yang lebih kaku, nah semakin tegak diagram tegangan regangannya, makin tegak gini, maka dia cenderung akan lebih kaku gitu ya, daripada yang lebih, datar. Semakin datar dia semakin, tidak kaku gitu ya, kemudian semakin tegak dia akan semakin kaku. Nah, kita tahu bahwa modulus elastisitas itu, rumusnya adalah tegangan dibagi dengan regangan. Jadi nanti kalau misal, diminta untuk memasukkan modulus elastisitas, tapi tidak ada modulus elastisitasnya, tapi ada besarnya tegangan elastis dan regangan elastisnya, ya kalian bisa cari.
Begitu pula dengan tegangan geser. Kita tahu bahwa tegangan geser itu adalah modulus geser dikalikan dengan regangan gesernya gitu ya. Nah, satu lagi properties yang harus dimasukkan gitu nanti ketika kalian mencoba SAP gitu ya, itu adalah Poisson ratio. Jadi Poisson ratio itu adalah perbandingan antara regangan lateral dibagi dengan regangan longitudinal gitu ya. Jadi ini sudah kalian dapat di mekanika bahan, jadi diingat-ingat lagi, dibuka-buka lagi bukunya gitu ya, materi-materi yang sudah didapatkan di semester sebelumnya. Nah, untuk hubungan sendiri antara modulus geser dengan modulus elastisitas dan Poisson ratio, kita tahu bahwa modulus geser besarnya adalah modulus elastisitas dibagi dengan 2 dikali 1 plus Poisson ratio. Jadi kalau misal nanti kalian diminta untuk memasukkan modulus geser, nah tapi adanya cuma modulus elastisitas dan Poisson ratio, nah kalian bisa pakai perumusan ini. Nah, kita tahu kalau untuk axial deformation, besarnya deformasi aksial itu adalah besarnya F atau gaya tariknya berapa, kemudian dikali dengan panjang bentangnya berapa, dibagi dengan A itu luasan penampang, dikali dengan modulus elastisitas. Jadi ini adalah axial deformation gitu ya. Nah, sedangkan suatu beam gitu ya, kalau diberi axial deformation atau diberi beban terpusat seperti ini, atau diberi beban merata W, maka dia akan mengalami defleksi. Gitu ya. Dia akan mengalami defleksi, mengalami beam deflection. Nah, beam deflection ini akan sangat berpengaruh pada berapa besarnya jari-jari kurvaturnya. Ya, di mekanika bahan dulu sudah dijelaskan apa itu jari-jari kurvatur, itu adalah jari-jari dari titik bebannya, jadi dari titik lengkungannya. Jadi misal ini melengkung seperti ini, kemudian kalian tarik jari-jarinya, kalian tarik segitiga seperti ini, jadi akan dapat berapa jari-jari kurvaturnya gitu. Nah, jari-jari kurvatur ini. Nah, jari-jari kurvatur ini bisa digunakan untuk menghitung kurvatur dari suatu beam. Jadi kalau beam terkena beban terpusat atau beban merata, dia akan melendut gitu ya, dia akan punya kurvatur dan jari-jari kurvatur. Di mana hubungannya ini di sini adalah kurvatur itu adalah besarnya sama dengan seper jari-jari kurvatur. Jadi kalau semisal kita punya suatu beam, kita bisa hitung kurvaturnya atau kita bisa hitung momennya. Kita tahu bahwa kurvatur itu adalah d kuadrat V per dx kuadrat. Jadi itu adalah kalau kita kalikan EI, dia besarnya adalah sama dengan momennya. Nah, diingat juga hubungannya bahwa kita punya defleksi itu atau deflection itu adalah V gitu ya, misal. Kemudian slope-nya itu adalah dV per dx. Kemudian momennya kita turunkan 2 kali d kuadrat V per dx kuadrat. Shear-nya itu adalah turunan lagi dari momen, yaitu D pangkat 3V dikali DX pangkat 3. Kemudian load-nya itu adalah D pangkat 4V per DX pangkat 4. Jadi sebenarnya kalau misal kita punya persamaan defleksinya, kita bisa tahu load-nya berapa, kita bisa tahu shear-nya berapa. Atau sebaliknya, kalau kita punya shear, kita bisa tahu momennya berapa, slope-nya berapa, defleksinya berapa. Gitu. Nah, nanti yang akan kita gunakan di metode slope deflection, namanya slope deflection, berarti kita akan menggunakan slope ini. Jadi diingat-ingat bahwa slope itu adalah turunan pertama dari defleksi. Dan ini adalah dasar kita menghitung persamaan statis tak tentu dengan metode slope deflection itu adalah mencari slope-nya. Gitu ya. Nah, mencari slope kalian sudah dapat dulu di mekanika bahan bagaimana caranya. Ini saya review sedikit aja. Misal kita punya cantilever beam seperti di depan. Dia dibebani beban P di ujungnya di titik A, kemudian di titik B-nya itu diberi perletakan jepit. Diminta untuk mencari slope-nya, elastic curve equation-nya, dan juga berapa defleksinya dari beam ini, beam AB. Gitu ya, kalau ada seperti ini. Masih ada yang ingat caranya gimana mencari ini? Lupa? Ada yang ingat caranya? Gimana mencari defleksi kalau semisal
mencari defleksi dan slope kalau semisal ada struktur seperti di depan. Oke, kita bahas ya. Pertama, kita tahu tadi bahwa slope itu adalah integral sekali gitu ya dari momen, atau momen itu adalah turunan sekali dari slope. Nah, maka yang pertama harus kita cari dulu persamaan momennya. Nah, akibat beban P, jadi momen di sepanjang beam AB, itu kalau kita section di sembarang tempat gitu ya, AA, maka sigma momen AA itu adalah sama dengan PX dikali PX ditambah momennya ini, momen yang diakibatkan oleh internal stresnya, sama dengan 0. Jadi momennya adalah sama dengan minus PX. Nah, kita tahu momen adalah besarnya EI dikali D kuadrat V per DX. Jadi dia adalah sama dengan minus PX. Jadi momen ini tadi, kita tahu momen itu adalah sama dengan EI D kuadrat V per DX. Di mana D kuadrat V per DX ini adalah kurvatur. Gitu ya. Jadi EI dikalikan D kuadrat V per DX itu adalah sama dengan minus PX. Nah, untuk mencari slope-nya, tentu kita harus mengintegralkan persamaan momen tadi. Jadi persamaan momen tadi yang EI D kuadrat V per DX sama dengan minus PX, itu kita integralkan sekali, kita dapat EI DV per DX atau slope-nya itu adalah sama dengan minus P kuadrat per 2 plus C1 plus konstanta 1. Kemudian untuk deformasinya, karena kita juga diminta untuk mencari defleksinya atau deformasinya, kita integralkan lagi sekali, EI V itu adalah sama dengan minus PX pangkat 3 per 6 ditambah C1X ditambah dengan C2. Kita lihat boundary condition-nya pada saat X sama dengan L, pada saat X sama dengan L, itu di titik B itu deformasinya adalah sama dengan 0, karena dia di sini adalah jepit. Gitu ya, karena dia di sini adalah jepit. Kemudian di sini juga dV per dx-nya itu adalah slope-nya adalah sama dengan 0. Kita bisa lihat kalau misal kita bebani P di ujung A, maka slope paling besar adalah di titik A dan dia akan semakin mengecil seiring dengan bertambahnya L-nya. Sehingga di titik B dia adalah nilainya sama dengan 0, sehingga slope-nya adalah sama dengan 0. Jadi kita punya dua konstanta yang tidak diketahui, C1 dan C2. Kemudian kita punya dua boundary condition, sehingga C1 dan C2 bisa kita selesaikan dengan menggunakan boundary condition yang slope sama dengan 0 di X sama dengan L, itu kita dapatkan C1-nya adalah sama dengan PL kuadrat per 2. Jadi kita masukkan ya, tadi dV per dx-nya adalah sama dengan 0, ketika X-nya adalah sama dengan L. Jadi L-nya kita masukkan ke sini, kita dapat C1-nya adalah sama dengan PL kuadrat per 2. Kemudian kita substitusikan nilai C1-nya dan kita masukkan boundary condition yang kedua, deformasi pada saat di X sama dengan L dia adalah sama dengan 0. Kita masukkan deformasinya adalah sama dengan 0, sama dengan P dikalikan X-nya adalah L pangkat 3 per 6 ditambah dengan PL kuadrat per 2 itu adalah C1 dikalikan dengan L ditambah dengan C2. Sehingga C2-nya kita dapat adalah minus PL pangkat 3 per 3. Jadi kita sudah dapatkan berapa besarnya konstanta C1 dan konstanta C2. Nah, dari situ kita bisa masukkan berapa persamaan elastic curve equation-nya, yaitu persamaan defleksinya. Kita masukkan tadi EI V-nya atau persamaan deformasinya adalah minus PX pangkat 3 per 6 ditambah C1X plus C2. Ya sudah, kita masukkan C1-nya, kita masukkan C2-nya, kita dapat persamaan deformasinya, kalau kita sederhanakan adalah seperti di depan. Nah, kemudian sama juga untuk curve slope-nya, EI dV per dx itu adalah sama dengan min PX kuadrat per 2 tambah C2 tadi ya. Maaf, tambah C1, jadi PL kuadrat per 2. Jadi kalau disederhanakan dia adalah seperti di depan. Gitu. Nah, kemudian beam deflection-nya pada saat di X sama dengan 0, pada saat di titik A tadi, pada saat di titik A di sini, itu dia nilainya kita masukkan saja X-nya sama dengan 0, maka dia adalah sama dengan min PL pangkat 3 per EI. Sedangkan
untuk slope-nya dia adalah PL kuadrat per 2. Gitu ya. Ada pertanyaan? Jadi, untuk mencari slope ini, kalian harus benar-benar bisa gitu ya, karena nanti untuk metode slope deflection yang dipakai adalah slope ini. Jadi kalian harus bisa cara mencari slope ini untuk berbagai macam tipe pembebanan. Jadi kalau semisal di sini nanti ada momen, di sini dia bukan jepit bebas tapi sendi roll, kemudian di ujung-ujungnya ada momen, itu gimana untuk mencari slope-nya. Jadi saran saya dipelajari lagi kalau semisal lupa gitu ya. Semisal ada yang lupa silahkan dilihat-lihat lagi gitu. Untuk bagaimana cara mencari slope. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada. Gimana kalian untuk MECTEC dan MECBAN masih ingat atau sudah lupa atau samar-samar? Halo? Cukup ingat Bu, tapi mungkin ada sedikit perbedaan bahasa kadang ya, kan tidak semua dosen menggunakan referensi buku yang sama. Ya, Ya, pada jadi dasarnya ya hampir sama lah Bu. hampir sama ya. Jadi bagaimana yang penting di sini kalau semisal untuk struktur statistik tertentu dengan metode slope deflection yang harus dipahami adalah bagaimana mencari slope-nya. Jadi bagaimana mencari karena metodenya slope deflection ya. Jadi nanti akan saya ajarkan juga cara lain selain cara yang tadi. Kalau tadi itu adalah double integration namanya. Jadi kita mengintegralkan gitu ya, namanya makanya double integration, kita mengintegralkan bagaimana kita mencari defleksi itu kita integralkan 2 kali, makanya itu kita sebut dengan double integration. Tapi nanti akan ada metode mencari slope dengan metode unit loop. Nanti akan saya ajarkan juga. Jadi kalian bisa pilih kira-kira lebih nyaman yang mana. Jadi kan ada banyak metode sebenarnya untuk menyelesaikan suatu struktur gitu ya. Even dulu waktu saya jadi mahasiswa itu ada sendiri mata kuliah mekanika teknik statis tak tentu, itu ada metode 3 momen, slope deflection, unit load, itu lebih banyak lagi. Kalau sekarang hanya yang esensial saja, jadi ada metode slope deflection dan ada metode matriks. Metode matriks ini nanti akan menjadi dasar sebenarnya perhitungan yang lebih advance gitu ya. Jadi SAP itu juga dasarnya adalah metode matriks di dalamnya. Kalau kalian mau tahu di dalam SAP itu kok dia bisa menyelesaikan struktur dengan cepat lah istilahnya gitu ya, dengan cepat gitu. Itu dasarnya adalah metode matriks itu tadi. Nah, kalau kalian nanti untuk misal di semester berapa? Semester 6, semester 7 kalian ambil finite element. Nah, itu dasarnya adalah matriks. Nah, jadi metode matriks ini bisa dibawa kemana-mana. Makanya yang esensial kita ajarkan adalah kita kenalkan metode klasik slope deflection gitu ya. Nah, kita kenalkan juga nanti metode matriks yang bisa dikembangkan lebih jauh. Gitu. Metode matriks ini bisa kalian pakai juga untuk untuk pemrograman gitu ya. Jadi dasarnya kan matriks. Kemudian untuk finite element itu juga dasarnya adalah metode matriks. Oke. Ada pertanyaan untuk pengenalan? Saya sampai di sini dulu, masih pertemuan pertama gitu ya. Ini masih pertemuan pertama, silahkan dibaca-baca lagi, dibuka-buka lagi, nanti pertemuan berikutnya kita masuk ke struktur statistik tentu. Jadi saya harap kalian sudah sempat membaca dulu gitu ya. Mungkin di pertemuan pertama kalian kita masih overview apa aja yang akan dibahas gitu. Kalian sudah punya bayangan sekarang saya harus membaca apa, saya harus mengulang apa gitu yang perlu diingat-ingat kembali. Nanti untuk materi akan selalu saya update di Classroom ya. Jadi bisa di-download di situ. Tolong nanti satu orang siapa nanti temannya yang ini ke saya gitu, yang ketua kelasnya bisa kontak saya. Nanti kalau misal ada materi atau ada pengumuman yang harus saya sampaikan, nanti saya bisa sampaikan lewat ketua kelasnya. Ada pertanyaan?
sebelum kuliah yang saya akhiri. Permisi, Bu, saya izin bertanya. Ya, silakan. Ini untuk pemodelan dan analisis struktur, apa ada referensi buku yang Ibu gunakan ya? Mungkin bisa. Ya. Referensi ada, nanti saya tapi lebih banyak ke metode matriks. Karena metode slope deflection, referensinya biasanya sudah lawas gitu ya. Jadi mungkin online soft file saya nggak ada gitu. Tapi untuk yang metode matriks ada, nanti saya berikan ya, Mas Gregorius ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kuliah pertama sampai di sini dulu. Silakan dibuka-buka lagi bukunya, silakan dipelajari.